Baik, pada hari ini saya akan membahas tentang materi yang baru, yaitu mengenai barisan dan deret. Baik, untuk soal kali ini, dalam soal dikatakan bahwa jumlah deret tak hingga 1 negatif tangan kuadrat 30 derajat ditambah tangan pangkat 4 30 derajat dikurangi tangan pangkat 6 30 derajat ditambah titik tambah negatif 1 pangkat n kali tangan pangkat 2n 30 derajat ditambah titik. Baik, jika teman-teman menemukan soal seperti ini, teman-teman tinggal menentukan rumus jumlah tidak terhingga. Karena apa? Karena teman-teman bisa melihat di sini harus mencari nilai yang ada pada titik-titik tersebut. Maka solusinya teman-teman gunakanlah rumus menggunakan jumlah tak hingga, yaitu S tak hingga sama dengan A1 kurangi R. Maka di sini teman-teman bisa lihat bahwa untuk nilai A adalah 1 dan R-nya teman-teman bisa lihat ini di sini berarti negatif tangan 30 derajat. Negatif tangan kuadrat 30 derajat. Maka kalau dihitungkan menjadi negatif 1/3. Nah, jika teman-teman sudah menemukan nilai ini, maka teman-teman tinggal substitusikan saja pada rumus jumlah tak hingga ini. Maka A-nya kita ubah menjadi 1/1 dikurangi R-nya adalah negatif 1/3 sama dengan 1/1 negatif dikali negatif menjadi positif 1/3 sama dengan 1/1 tambah 1/3 menjadi 4/3. Maka hasilnya teman-teman tinggal kembalikan aja 3 ke atas, 3 kali 1 menjadi 3/4. Maka jawabannya adalah 3/4 dan hasilnya adalah yang C. Sampai sini mudah bukan? Otomatis jika teman-teman menemukan soal seperti ini, teman-teman jangan ragu dan langsung bingung, karena di sini banyak soal-soal seperti ini. Ini bisa berarti bisa menjebak teman-teman sekalian. Tapi jika teman-teman melihat soal seperti ini dan patokan yang dicari adalah angka yang ini dan ini merupakan kelanjutannya, maka teman-teman cukup ingat saja rumus tidak terhingga. Oke, semoga paham. Jika ada yang masih tanyakan, silahkan tulis aja di kolom komentar. Soal selanjutnya masih barisan dan deret. Untuk soal ini dikatakan bahwa jumlah semua bilangan asli antara 1 dan 100 yang habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 6 sama dengan A. 668, B. 736, C. 768, D. 868, atau E. 1200. Langkah pertama yang harus teman-teman ingat, rumus yang digunakan untuk menyelesaikan soal di sini adalah sama seperti hal yang lainnya, yaitu menggunakan rumus jumlah deret. Nah, langkah pertama teman-teman coba baca kembali dalam soalnya adalah, yaitu yang pertama kita cari adalah habis dibagi 4. Kita cari solusinya untuk bilangan angka yang habis dibagi 4. Habis dibagi 4 berarti kita cari antara angka 1 sampai dengan 100. 1 sampai dengan 100
angka apa aja yang akan habis dibagi oleh 4? Tentu saja kita gunakan rumus kelipatan 4. Berarti angka 4, 8, 12, titik, berarti 100 kurangi 4 berarti 96. Maka N-nya sama dengan 96 dikurangi, karena habis bagi 4 berarti 4 sama dengan 24. Maka N-nya adalah 24. Maka teman-teman bisa langsung masukkan, substitusikan pada rumus S yang setengah N kuadrat A plus N kurangi 1 kali B. Maka anggap saja ini sebagai misalkan J1 pakai rumus setengah N, N-nya di sini 24 berarti 24 dibagi 2, A-nya adalah 4. Kita rumuskan di sini adalah 4. A-nya adalah 4. Berarti B-nya adalah 4 juga. Tambah berarti sekitar 96. Maka di sininya 24 dibagi 2 menjadi 12. Ini 96 tambah 100. Tambah 96 tambah 4 berarti 100. Jadi 12 kali 100 menjadi 1200. Ini untuk J pertamanya yang habis dibagi 4 kita temukan sebesar 1200. Untuk langkah selanjutnya, teman-teman harus cari juga yaitu bilangan yang habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 6. Oke. Habis dibagi 4 kita tulis lagi di sini. Tapi tidak habis dibagi 6. Oke. Langkah selanjutnya sama seperti langkah yang pertama. Di sini kita cari dahulu angka yang habis dibagi 4 dan habis dibagi 6. Habis dibagi 4 dan habis dibagi 6. Berarti kelipatan angka 12. 12 di sini bisa dibagi 4 dan bisa dibagi 6. Oke, untuk selanjutnya menjadi angka 18 tidak mungkin. Berarti kelipatan 12. Kita pakai rumus kelipatan 12 saja menjadi 24. 24 bisa dibagi 4 dan bisa dibagi 6. Terus kelipatan 12 berarti 36 dan selanjutnya menjadi 96 sampai dengan 96. Di sini kita mencari N kembali. N-nya adalah 96 dibagi. Kembali lagi A-nya berapa di sini? Berarti A-nya adalah 12, berarti N-nya dibagi 12 menjadi 8. Maka J2 sama dengan pakai rumus setengah N lagi. Kita langsung rumus masukkan saja menjadi 8 dibagi 2. A-nya di sini adalah 12 bukan 4 lagi, ditambah 96 sama dengan 8 bagi 2 menjadi 4 dikali ininya 108 menjadi 108 kali 4 jadi 432. Maka diketahui untuk penyelesaiannya ini adalah J sama dengan J1 dikurangi J2. J1 nya adalah 1200 dikurangi 432 sama dengan 768. Maka di sini jawabannya adalah yang C. Mudah bukan? Jika teman-teman tahu inti permasalahannya apa yang ditanyakan dalam soal tersebut, pasti teman-teman akan tahu rumus yang harus digunakan. Semoga dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan tulis kolom komentar. Soal selanjutnya masih tentang barisan dan deret. Dalam soal ini dikatakan bahwa jika dari suatu deret geometri diketahui U1 sama dengan 2,
Dan S10 sama dengan 33. S5, maka U6 adalah A 12, B 16, C 32, D 64, E 66. Dalam kasus seperti soal ini, dalam kata kunci yang harus teman-teman perhatikan dalam soal ini, bahwa ini sudah diketahui pada awalnya adalah nilai S10 adalah 33 S5. Artinya jika teman-teman mendengar soal seperti ini, maka teman-teman gunakan langsung rumus perpaduan. Apa yang maksud rumus perpaduan? Yaitu teman-teman tinggal masukkan saja rumusnya di sini. Oke, di bawahnya saja biar teman-teman tidak pusing. Berarti A R pangkat, teman-teman sini N-nya kita ketahui adalah 10 dikurangi 1 sama dengan R kurangi 1 33 S5. S5 berarti A R pangkat N-nya di sini 5 kurangi 1 per R kurangi 1. Maka hasilnya kita tinggal turunkan saja, ini menjadi R pangkat 5 kurung tutup dikurangi, karena ini pangkat 10 kita bagi 2 buat faktorisasi, sama dengan ini tinggal coret karena sama 33 juga. Jadi tersisanya adalah R pangkat 5 kurangi ini. Maka di sini kita tinggal coret saja yang samanya. Berarti R pangkat plus 5 sama dengan 0. Karena berhubung di sininya tadi kita hilangkan terlebih dahulu angka 33-nya supaya tidak pusing dalam menyelesaikan, maka penyelesaian di sini R pangkat 5 tambah 1 sama dengan, kita masukkan nilai 33 kembali di sini. Maka R pangkat 5 sama dengan 33 dikurangi 1. R pangkat 5 sama dengan 32. R-nya 32. Maka R-nya di sini menjadi 2, di mana 2 tersebut adalah 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu setara dengan nilai 32. Maka diketahui U6 di sini kita cari U6. U6-nya sama dengan AR pangkat 5 sama dengan A-nya, yaitu kita ketahui adalah 2. R-nya adalah 2 juga di sini, tapi pangkat 5 sama dengan 2 kali 32 sama dengan 64. Maka jawabannya adalah yang D. Mudah bukan? Jika ada yang masih belum paham, silakan tulis di kolom komentar. Oke, masih soal tentang barisan dan deret. Untuk soal kali ini kita baca bersama. Dari deret geometri diketahui U4 berbanding U6 sama dengan P, dan U2 dikali U8 sama dengan 1 per P. Maka U1 adalah
titik titik titik. A P B 1 per P C plus P D 1 per akar P atau E P plus P. Oke, dari soal ini kita ketahui bahwa nilainya sudah hampir diketahui. Ada 2 bagian yang harus teman-teman selesaikan satu persatu. Langkah pertama kita selesaikan dulu di U4 berbanding U6 sama dengan P. Maka R kuadrat sama dengan 1 per P. Nah, rumus ini seperti yang teman-teman sudah ketahui sebelumnya, dengan menggunakan rumus A min R. Itu salah satu contohnya, A plus 1 min R. Maka R kuadratnya adalah kita gunakan menjadi 1 per P. Oke, bagian kedua di sini adalah U2 dikali U8 sama dengan 1 per P. Maka A kuadrat dikali R pangkat 8 sama dengan 1 per P. A kuadratnya di mana? Dari sini. R ke 8 berarti dari sini. Maka untuk menyelesaikan rumus ini, teman-teman tinggal gabungkan saja kedua hasil ini. Maka akan didapat menjadi A kuadrat, kita tulis lagi, sama dengan 1 per P dikali 1 per R8 sama dengan A kuadrat sama dengan 1 per P dikali, kita recah menjadi R kuadrat di sininya menjadi P pangkat 3. Maka A sama dengan P 3 per 2. A sama dengan P akar P. Maka jika menemukan soal ini dan jawabannya tidak ada yang sama, berarti di sini jawabannya tidak ada yang sama. Maka jawabannya di sini adalah yang F, yaitu P akar P. Oke, mudah bukan? Jika masih ada yang belum paham atau perlu ditanyakan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Sampai di sini perihal materi barisan dan deret yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman paham, jaga kesehatan selalu, dan sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Baik, soal selanjutnya di sini disebutkan suku ke N suatu deret adalah UN sama dengan 4N ditambah 1. Maka jumlah 10 suku pertama adalah A 250, B 240, C 230, D 220, E 210. Langkah untuk menyelesaikan soal ini, karena ini masih soal atau materi tentang deret barisan, maka rumus yang digunakan masih menggunakan UN ditambah A tambah B. Dan SN sama dengan setengah A
N kuadrat ditambah B tambah setengah A kali N. Ini adalah rumus cara menentukan untuk menghitung apabila ada soal sini belum diketahui N-nya. Entah itu N-nya keberapa, maka kita menggunakan absorpsi dengan rumus seperti ini. Baik, kita selesaikan rumus di sini. Di soal sebutkan bahwa UN sama dengan 4N ditambah 1. Maka SN-nya sama dengan 4/2. Berarti diketahui A-nya di sini adalah 4. A-nya sini adalah 4 dan B-nya adalah 1. Maka kita masukkan ke dalam rumusnya adalah ke SN adalah setengah A N kuadrat ditambah B tambah setengah A dikali N. Karena udah diketahui posisi A dan B-nya, maka kita di sini kondisinya tinggal mensubstitusikan saja ke rumus ini. Oke, setengah A-nya adalah 4 dikali N. N-nya di sini kita masih karena yang dicarinya adalah 10, maka N di sini adalah 10 ditambah B-nya berapa di sini? B-nya adalah 1 ditambah setengah A-nya adalah 4 dikali N 10. Maka menjadi 2 kali 100 ditambah ini setengah 4, berarti 1 ditambah setengah kali 4 menjadi 2 kali 10. Maka 2 kali 100 menjadi 200 ditambah 1 tambah 2 menjadi 3 kali 10 menjadi 30. Maka hasilnya 200 ditambah 30 sama dengan 230. Maka jawabannya adalah yang C. Mudah bukan? Oke. Bagi teman-teman yang masih belum paham mengenai soal ini, bisakah teman-teman tulis di kolom komentar? Oke. Soal selanjutnya. Di sini sebutkan bahwa sebuah bola jatuh dari ketinggian 20 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/4 kali tinggi dari sebelumnya. Pemantulan ini berlangsung terus-menerus hingga bola berhenti. Maka yang ditanyakan adalah jumlah seluruh lintasan bola tersebut adalah A. 120, B. 140, C. 160 meter, D. 180 meter, atau E. 200 meter. Jika teman-teman menghadapi soal seperti ini, maka teman-teman harus ingat rumusnya adalah sebagai berikut: B ditambah A per B kurangi A dikali ketinggian, atau ya ketinggian, tadi sini menyebutkan ketinggian. Maka di sini sebenarnya jika teman-teman sudah mengetahui nilai A dan B-nya, maka teman-teman bisa menentukan nilai di sini. Nah, untuk menyelesaikan soal ini harus teman-teman uraikan adalah di sini bola jatuh memantul sebesar A per B kali A per B kali. Maka di soal ini sebutkan bahwa A per B kali itu sama dengan 3/4. Maka A-nya adalah 3 dan B-nya adalah 4. Ini rumus cepatnya. Jika teman-teman menghadapi soal ini, terus rumus yang digunakan adalah tentang rumus deret, barisan dan deret,
Maka untuk menentukan nilai A dan B nya, teman-teman cukup berfokus pada soal yang sini. Kita asumsikan menjadi A per B kali, maka mudah untuk mengetahuinya nilai A nya adalah 3 dan B nya adalah 4. Oke, untuk selanjutnya bisa teman-teman substitusikan ke dalam rumus ini. Maka B nya adalah 4 ditambah A nya adalah 3 per B nya 4 dikurangi 3 dikali T. T nya di sini adalah 20 meter, maka dikalikan 20, maka hasilnya 4 tambah 3 menjadi 7, 4 kurangi 3 menjadi 1 dikali 20, maka hasilnya adalah 7 dikali 20 sama dengan 140. Mudah bukan? Maka jawabannya adalah yang B. Bagi teman-teman yang masih belum paham mengenai soal ini, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Baik, pada ini masih akan membahas soal atau materi tentang barisan, deret, dan limit fungsi. Oke, untuk soal ini disebutkan bahwa suatu keluarga mempunyai 6 anak yang usianya pada saat ini membentuk barisan aritmatika. Jika usia anak ketiga adalah 7 tahun dan usia anak kelima adalah 12 tahun, maka jumlah usia 6 anak tersebut adalah A. 48,5 tahun, B. 49,0 tahun, C. 49,5 tahun, D. 50,0 tahun, atau E. 50,5 tahun. Di sini yang harus teman-teman ingat bahwa untuk soal ini yang harus diketahui, kita menggunakan sebagaimana seperti biasanya, karena temanya adalah tentang barisan dan deret, tentunya kita harus bisa membaca kondisi soal ini. Baik, kita uraikan di sini bahwa usia anak ketiga adalah 7 tahun. Oke, kita tulis di sini adalah, anggap aja usia anak ketiga adalah 7 tahun dan usia anak kelima 12 tahun. Oke, ini sebagai perumpamaannya. Di sini kita akan buat sebuah persamaan baru. Persamaan barunya itu berarti A tambah 2B sama dengan 7. Ini persamaan pertama. Dan di sini adalah A tambah 4B sama dengan 12. Ini adalah persamaan kedua. Nah, bagaimana mendapatkan persamaan ini dan bagaimana menyelesaikan persamaan ini? Bagi teman-teman yang masih belum ingat rumusnya, kita akan tuntut rumusnya sebagai berikut. Untuk U3 sama dengan 7, berarti rumusnya adalah A tambah N kurangi 1 sama dengan 7. A tambah N nya, N di sini adalah menunjukkan berarti angka 3, berarti kita tulis 3 kurangi 1, maaf, kali B, ini juga kali B sama dengan 7, maka A ditambah 3 kurangi 1 sama dengan 2 dikali B sama dengan 7. Ini sebagai persamaan pertamanya, sesuaikan. Oke, kita akan runut sini menjadi U5 sama dengan 12. Maka rumusnya A ditambah N kurangi 1 kali B sama dengan 12. A ditambah N nya di sini adalah 5, maka kita tulis 5 dikurangi 1 kali B sama dengan 12. Maka A ditambah 5 kurangi 1 menjadi 4B sama dengan 12. Sama, bukan? Oke, kita lanjut kembali ke persamaan 1 dan 2.
Jika merunut ke persamaan 1 dan 2, kita akan melakukan sistem yang dinamakan dengan eliminasi. A ditambah 2B sama dengan 7, A ditambah 4B sama dengan 12. Maka untuk pertama kali kita akan mencari nilai B. Maka untuk mencari nilai B, kita akan hapus dulu untuk A-nya. Maka perlu dikurangi. Oke. A kurangi A menjadi hilang. Nah, 2 dikurangi 4 menjadi negatif 2B. Dan 7 dikurangi 12 sama dengan negatif 5. Karena di sini situasinya adalah kiri dan kanan sama-sama negatif, maka posisi B sama dengan 5/2. Maka untuk tanda negatifnya kita bisa hilangkan menjadi sama-sama positif. Oke, kita udah ketahui untuk nilai B nya. Untuk selanjutnya kita harus mencari nilai A. Nilai A di sini adalah caranya dengan melakukan substitusi ke salah satu persamaan di atas. Boleh menggunakan persamaan pertama ataupun persamaan kedua. Nah, persamaan Anda saja kita gunakan persamaan pertama. Persamaan pertama yaitu A ditambah 2B sama dengan 7. Maka A ditambah 2, nilai B nya adalah 5/2 kali 7. Maka A sama dengan ini ditambah, ininya 2 nya bisa dihilangkan menjadi 5 sama dengan 7. Maka A sama dengan 7 kurangi 5 sama dengan 2. Nah, dari hasil pencarian nilai A dan B ini, kita langsung menggunakan rumus tentang SN. Di mana rumus SN ini berguna untuk mencari jumlah mempunyai keluarga yang 6 anak ini. Di sini yang ditanyakan adalah tentang 6 anak. Dan jumlah usia ke-6 anak tersebut, artinya total semua umur ke-6 anak. Baik, kita menggunakan rumus SN sama dengan setengah N 2A ditambah N kurangi 1 kali B. S6 berarti N nya 6 karena kita akan mencari jumlahnya 6 anak ini, setengah kali N nya 6 lagi 2A. A nya tadi berapa? Di sini adalah 2 ditambah N nya adalah 6 dikurangi 1 tetap dikali B. Nilai B nya adalah di sini adalah 5/2. Maka kita langsung setengah kali 6 berarti 3. 2 kali 2 4 ditambah 6 kurangi 1 menjadi 5 dikali 5/2. Maka 3 di sininya 4. Nah, ditambah, nah harus hati-hati teman-teman, jangan langsung karena kondisi statusnya ini ada penjumlahan dan di sininya ada perkalian, maka kalian harus diutamakannya adalah menghitung perkaliannya terlebih dahulu, jangan menjumlahkan. Oke, kita kalikan 5 kali 5 menjadi 25/2. Selanjutnya menjadi 3/. Nah, jika menemukan pecahan seperti ini, maka teman-teman bisa menyamakan penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah 2. Maka supaya di sini menjadi 2 penyebutnya, maka kondisi pembilangnya kita kalikan kali 2. Menjadi 4 kali 2 adalah 8/2. Dimana artinya 8 dibagi 2 adalah tetap menjadi nilai 4. Oke, ditambah 25/2. Selanjutnya menjadi 3/. Kita jumlahkan pecahan ini karena pecahan di sini mempunyai penyebut yang sama dan di sini ada instruksi nada dengan penjumlahan, maka kita dengan mudah kita jumlahkan saja pembilang kedua bilang tersebut. 8 tambah 25 menjadi 33/2. Maka hasilnya 3 kali 33 menjadi 99/2.
90 bagi 2 menjadi 49,5 tahun. Maka jawabannya adalah yang C. Oke. Seperti sini. Mudah bukan? Untuk bilangan deretnya. Semua paham? Jika masih ada yang bertanyakan tentang soal ini, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Soal selanjutnya. Di sini disebutkan bahwa agar deret geometri x-1 per x atau 1 per x, 1 per x yang kurung x-1 titik jumlahnya mempunyai limit x harus memenuhi a. X lebih besar dari 0, b. X lebih kecil 1, c. 0 lebih kecil x lebih kecil 1, d. X lebih besar 2, atau e. X lebih kecil 0 atau x lebih besar daripada 0. Maka untuk menyelesaikan soal ini harusnya teman-teman perhatikan bahwa di sini dinyatakan bahwa soal ini memiliki konvergen. Artinya nilai konvergen itu artinya nilai konvergen di mana negatif 1 lebih kecil R lebih kecil 1 dan negatif 1 lebih kecil 1 per x-1 lebih kecil 1 dan negatif 1 lebih besar x-1 lebih besar 1. Berarti di sini teman-teman harus mencari nilai konvergen. Berarti saya tulis dulu ya, berarti x-1 lebih kecil negatif 1 atau x-1 lebih besar 1. Jadi jawabannya adalah jika ini x-1 sama dengan 1, maka x sama dengan, biar nggak pusing saya tulis lagi dulu di sini, x-1 maka x-1 lebih kecil negatif 1 maka di sini tinggal teman-teman pindahkan -1 pindah ke sini jadi positif, x1 tambah plus 1 jadi x sama dengan 0 karena negatif 1 ditambah 1 menjadi 0. Oke, terus selanjutnya di sini x-1 lebih besar 1 maka x lebih besar 1 ininya ke sini -1 ininya -1 maaf -1 ininya -1 pindah ke cross kanan menjadi plus 1 maka x lebih besar sama dengan 0. Maka jawaban untuk konvergen soal ini adalah yang E karena ada dua, x lebih kecil dari 0 atau x lebih besar dari 0. Mudah bukan? Bagi teman-teman yang masih belum mengerti tentang soal ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, dan mungkin sampai sini dulu saya akan menjelaskan mengenai tentang barisan deret dan limit fungsi. Jangan lupa jaga kesehatan dan sukses buat kalian semua. Terima kasih.